tiga, bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membereskan tempat tidurku, bantal guling ku bereskan. Oke, terima kasih, silakan duduk lagi. Teh, Bu Holi, operator. Nah. Ya, alhamdulillah, ibu-ibu sadayana, mudah-mudahan ice creamnya mencairkan suasana. Ya, alhamdulillah. Kita udah berdoa, bermunajat, mudah-mudahan hari ini kita bisa dilancarkan. Izin berdiri, Bu ya. Kalau saya mau bukan kelihatan gantengnya, dia ibu kelihatan cantiknya oleh saya. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama. Nanti dari tim Asiron, ini memang bukan untuk gigi Bu ya, karena memang kewajiban kami untuk melakukan penimbasan kepada sekolah-sekolah sekitar. Karena kami katanya sudah dikasih ilmu selama 2 tahun setengah. Program sekolah penggerak itu berakhirnya nanti Juli 2024. Jadi kami punya masa pelatihan sebelum kami dilepas 1 semester lagi. Tapi kemarin sudah ada kunjungan dari BPPMP, BBBP, Provinsi Jawa Barat. Sekolah kami sudah waktunya mengimbaskan. Jadi kemarin alhamdulillah ketika acara santunan insentif guru PAUD, saya mengusulkan agar 3 tahun dilaksanakan, gitu ya. Ibu-ibu sudah siap? Jadi kita punya 3 materi ya. Yang pertama kita akan bicara tentang garis besar kurikulum merdeka. Garis besarnya seperti apa? Materi kedua kita akan belajar bikin RPP kurikulum merdeka. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian atau asesmen sampai jadi rapor. Walaupun kami diintervensi, dikasih materi selama 2 tahun setengah, mudah-mudahan dalam waktu 3 jam ini inti sari dari apa yang kami pelajari dengan teman-teman se-Kabupaten Garut, bahkan provinsi, bahkan nasional, bisa terserap oleh kita semua. Itu Bu ya, Ibu siap? Iya. Mari kita berdoa, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di adegan klik yang buku, klik yang buku. Ini Bu ya, jadi kita akan belajar tentang garis besar kurikulum merdeka jenjang PAUD. Itu Bu ya. Kurikulum merdeka, ada orang yang mengatakan kurmer. Kayak bila abdi nyarios di dia kurmer, eta lain hukumu hukumnya, tapi kurikulum merdeka. Kita sepakat istilah ya, biar apa yang saya sampaikan dipahami oleh Ibu. Abdi dengan sabrut kepada kita deal ya. Kurmer gitu ya. Kalau sebelumnya ada kurikulum 2013, disebutnya Kurtilas, gitu ya. Mungkin teman-teman masih pakai Kurtilas. Kurmer oke ternyata dipaksa penilik, penilik juga pada kurmer ngerti oke bahasa gitu ya. Tapi ternyata ayeuna orang membahas tentang garis besar kurikulum merdeka. Lanjut Bu Holi. Oke Bu, Ibu harus tahu dulu karakteristik dari kurikulum merdeka. Karakteristik itu ciri. Sama halnya seperti saya dan Ibu punya karakteristik yang berbeda, ciri khas. Kurikulum merdeka jenjang PAUD memiliki 7 karakteristik. Ibu mau mencatat? Mau mencatat? Iya. Oke. Kalau Ibu mau mencatat, saya akan pelan-pelan. Saya sepakat daripada Ibu melok, menulis, aktifkan panca indera Ibu biar nempelnya rada rami. File saya akan bagi. Tapi kalau Ibu mau nulis, saya sangat bangga. Karena belajar itu lewat pendengaran, telinga, tangan. Ulama mengatakan, ikatlah ilmu dengan catatan. Ambil dulu pasti, sebatas itu punya. Jadi karakteristik kurmer tadi kata saya ada berapa ciri? Oke, yang pertama adalah menguatkan kegiatan bermain yang bermakna sebagai proses belajar. Saya bantu. Yang pertama adalah menguatkan kegiatan bermain yang bermakna. Bermainnya harus bermakna ya dalam proses belajar. Sudah tercatat Ibu? Sudah ya? Ibu bisa lihat kata yang pertama, kegiatan bermain bermakna.
Maksudnya seperti apa? Bu, pernah nggak dikomplain sama orang tua abdi mah mau nyakolakeun ka asiro da murang kalina amang wae didajar calistung? Pernah? Pernah. Berarti kita senasib ya? Iya. Sementara oleh penilik, oleh pengawas, kita seolah-olah dilarang untuk ngajarin calistung. Terus deh. Iya. Nah, kumaha aturan sanes dilarang calistung? Justru di kurikulum Merdeka calistung ada CP khusus, yaitu STIM. Yang dilarang itu adalah metode belajarnya. Jangan sampai kita ngajarin calistung ke anak didik kita seperti kita ngajarin ke SD. Drilling, apa drilling? Digecek. Emangnya anak sesehat? Ancaman. Besok kudu apal A sampai Z ya, lamun apal kelas sekolah. Hal-hal semacam itu yang tidak boleh. Kalau kita ngajarin huruf A sampai Z, boleh, tapi dengan cara apa? Bermain dengan berenang. Saya mau tanya lagi, Ibu pernah nggak iseng-iseng bikin media pembelajaran dari karton bekas, dititipkan di tulisan huruf A, B, C, D? Pernah? Ditinggalkan hiji-hiji ka budak. Tah carana kadang itu. Pernah jadi gambaran di pengkerna. Aya hurufna wungkul mungkin. Yang baru hurufnya coba gambar. Karena anak itu visualnya bagus. Nyajarin huruf diawali dengan yang konkret. A dari kata ayam, A dari kata anggur. Di belakangnya ada gambaran. Seperti itu Bu ya. Jadi kegiatan kurikulum Merdeka harus bermain tapi bermakna dalam proses pembelajaran. Ibu ayah balon bisa kalau ibu dasami orang masa desa ya. Ayah gendot? Ya. Tina gendot biasa ngajarin ngetan tuh. Biasa. Yuk, ibu nyandak gula gendot sajola kageur. Murang kali di piwarang nyandak aqua gelas disewa. Coba ibu sudah punya gendot di dalam jolan. Coba ambil 5 gendot, jangan kurang, jangan lebih. Murang kali teh nyandak karena jolang 5 gendot. Anu genep ulah dicarikan kurang. Kamu lebih. Yang kurang kamu kurang. Konsep matematika dasar kita sedang belajar. Eta bermain teh. Jadi kita orang tua teh mau nyareka sekolah di Asiro, sekolah di mana di, biasa disebut sekolah sanes. Misalkan nanti di Cisarua, mau muda bos dan adik cina babasahan wae, gitu kan ya. Murang kali itu dicarekan, meredokan wae. Tapi tujuan pembelajaran tidak jelaskan. Bu, abdi tadi nyandak murang kali nyong gendot, gitunya. Lebih seru nama newak oke ku gendot murang kali, mun gaduh balongan. Tapi abdi mah tidak balong, saya dicarekan kudu badu balong. Jadi ngalatih payung. Kita pamintan di sana tilu. Kalau udah bisa, coba tingkatkan. Ambil gendot 8. Murangkan terasa. Mungkin bakal terjadi konflik anu rebut ya sama budak anu ego pasti alim kayak itu. Seseret beda beda. Saat itu kita sedang mengajarkan sosial emosionalnya. Nah, kamu itu dibatasi dengan hak orang lain. Ayeuna di mana-mana coba tadi pembagian beras. Dalam menjadi tubuh polisi pada mual rapi. Kurang mah ada ayat pengawas. Make helm oge dalam aya polisi make helm teh nya. Lamun aya helm ada ya helm. Aya polisi urang teh bawa helm. Tadi itu budaya yang harus kita rubah seperti itu. Bukan karena polisi kita pakai helm. Bukan karena ada kita murang kalian anti. Tapi karena kamu harus ngerti biar tertib, biar tidak terjadi insiden yang bisa memakai kamu. Seperti itu Bu ya. Jadi bisa dipahami Bu ya. Lanjut Bu Oli. Yang kedua adalah menguatkan relevansi PAUD sebagai fase fondasi. Relevansi bahasanya perlu tinggi. Relevansi adalah kesesuaian. Jadi menguatkan kesesuaian PAUD dengan fase fondasi. Sekarang istilahnya ada PAUD transisi. Kita harus menyiapkan anak siap masuk SD. Jadi sekarang SD kelas 1 kelas 2 sudah dicanangkan pembelajarannya mirip dengan TK. Jadi kalau anak didik kita belum lancar membaca, kita jangan khawatir. Karena sekarang dari pemerintahnya pun tidak boleh ada sekolah SD yang melakukan tes pertama masuknya dengan tes calistung. Tidak boleh. Seperti itu ya. Jadi kedah aya hubungan sareng PAUD sareng fase fondasi. Fase fondasi itu di PMM ada 6. Salah satunya adalah anak itu harus semangat belajar. Ulah dicarekan oleh pilih kumplung gitu. Kumplung kan namanya. Jadi pilih tidak semangat don. Gitu ya. Lanjut yang ketiga Bu Holi.
Menguatkan kecintaan kepada literasi dan numerasi sejak dini. Nah, udah masuk. Literasi itu maca, numerasi itu menghitung, gitu ya. Jadi yang ketiga itu menguatkan kecintaan pada literasi dan numerasi sejak usia dini. Pak, tadi kan contoh gender itu untuk numerasi. Bagaimana kalau untuk literasi? Di TK seperti apa? Seperti itu mungkin ada yang bertanya. Cara ngajarin literasi ke anak bisa tadi dengan media kartu, mencari huruf A dari kata apa itu literasi. Atau ibu menceritakan dongeng 5 menit pertama ibu bercerita ke anak-anak, ada bukunya, diulang-ulang, itu bagian literasi. Kemarin kan ada ya buku karangan Bunda Maud ya, di Kober juga ada. Kalau di GTK itu harus seluruh murid beli. Kalau di Kober mah hanya satu lembaga satu. Kalau TK kemarin ada lomba festival bercerita antara ibu ke anaknya. Itu adalah salah satu stimulus atau upaya untuk menumbuhkan kecintaan kepada literasi. Selanjutnya yang keempat, adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, disingkat P5. Nanti kita akan bahas apa itu P5. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu ya. Nanti kita akan nasabat. Selanjutnya boleh. Proses pembelajaran dan asesmen lebih fleksibel. Pembelajaran sehingga tadi dengan permainan, asesmen itu cara menilai. Jadi sekarang istilah penilaian diganti dengan asesmen. Kenapa diganti? Karena penilaian lebih pemberian label. Udah kieu mah tos pinter, udah kieu mah bodoh. Taku asesmen itu gitu. Ini yang sudah bisa diraih oleh anak ini yang belum. Caranya seperti ini, seperti itu ya. Jadi lebih bersahabat kan. Fleksibel artinya apa, Bu? Sesuai dengan keadaan, lentur, fleksibel, gitu, nyentuh kaku, gitu punya. Misalkan ibu akan menggunakan asesmen portofolio, kan portofolio. Ini cocokin dengan foto berseri. Nanti kita akan ketemu dengan istilah foto berseri, anekdot, checklist, hasil karya, seperti itu ya. Lanjut ke 6-nya, Bu Holi. Hasil asesmen atau penilaian digunakan sebagai pijakan guru merancang kegiatan bermain dan pijakan orang tua dalam mengajak bermain di rumah. Bu, pami orang tos nganilai, misalkan Bu ya. Misalkan begini. Abdi di kelas ngawulang 10 murang kali. Tina 10 teh murang kali abdi aya maca cantiasa, misalkan nyerat huruf A 8. Tah, hasil asesmen abdi teh anu tadi saur abdi di kelas abdi 8 cantiasa nyerat teh ku abdi sebagai guru digunakan sebagai merancang kegiatan. Oh, besok mah bade nulis huruf A, tapi kamari nulis naku pensil murang kali masih ararawon. Oh, berarti dasarnya heula abdi bade ngadamel playdoh tina tipung tarigu engke dibentuk huruf A. Itu pijakan rancangan pembelajaran ke depannya. Ulah maksakeun abdi suka nulis deui terus maksa ka budak. Hayu budak biasa nulis huruf A. Jadi ketika anak sudah di asesmen itu belum bisa tercapai, kita cari tahu dulu akar masalahnya. Oh, murang kali cantiasa yang penganpal tot. Menurut teori ini terdiri dari otot-otot motorik halusnya. Supaya ieu gerak, cik atuh ieu gerak heula ngarames naon tadi playdoh. Nyawatangeun seperti itu tuh. Jantan Bu mangga di Sukatani urang sasarengan lawan orang tua yang belum ngerti ya. Kita jangan mau diatur-atur. Pokoknya mah mau yang nulis gitu kan. Iya kalau sudah siap, kalau belum siap ya harus disiapkan dulu. Bagaimana caranya? Meremas, merobek, menggunting, nyoopesik, nyootani, seperti itu. Itu menurut teori perkembangan fisik matematika. Terus oleh orang tuanya digunakan. Kurang watosan kamu mana? Kadu 8 murang kali tadi teh ibu, murang kali ibu dan cantiasa nyerat huruf A. Di sekolah ku abi bade di stimulus dirangsang ku ngadamel adonan tina tarigu namina playdoh. Terus dibentuk huruf A. Pamitos huruf A si jarina kedah nuturkeun bentuk huruf A.
mangga ku ibu dipraktikkan di bumi kamu kegiatan bermain daripada murang kali amun depan. Jadi engke bu diwartosan orang tua. Jadi jenis permainan anak di rumah akan sama dengan stimulus yang dilakukan oleh guru di sekolah. Seperti itu bu ya. Jadi asesmennya lain kamu nge-ranking, oh iya ranking hiji lain. Tapi asesmen penilaian itu digunakan oleh guru untuk merancang kegiatan pembelajaran lebih baik lagi. Oleh orang tua digunakan sebagai pijakan kegiatan bermain. Next Bu Holi, yang terakhir, menguatkan peran orang tua sebagai mitra satwa. Ibu sok ibu sok ngararium ngantosan. Sok. Tapi kita sawaktos dikembangkan sampai ngobrol. Jelaskan. Iya panginten orang tua bakal terang pami iya diwartosan ku urang. Janten kepala sekolah ngawartosan langkah-langkah yang dilakukan oleh gurunya di kelas masing-masing. Itu Bu karakteristik dari kurikulum Merdeka jenjang PAUD. Ada berapa Bu? Insya Allah punya ayat gambaran punya. Jadi ayat gambaran. Yang pertama adalah kita cari kata kuncinya bermain yang bermakna, gitu ya. Yang kedua adalah persiapan fase fondasi KSD. Yang ketiganya adalah literasi dan numerasi. Yang keempatnya ada P5, penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Yang keempatnya harus fleksibel, ulang aku pembelajaran bu asesmen gitu punya. Murang kali tekskursen ini kelas besok atuh ayah kebon sampe atuh badai ngarabut ku si mamang daripada dirabut ku si mamang karena itu dia baru dah sinang ngarabut sampe kan itu enggak kaku gitu ya. Anak-anak juga belajar. Selanjutnya, hasil asesmen digunakan guru sebagai rancangan pembelajaran, oleh orang tua sebagai rancangan pemberainan di rumah. Dan terakhir adalah adanya kemitraan dengan orang tua. Ciri khas kurikulum Merdeka teh gitu. Aya gambaran ulang memutan ngalaman RPN heula we. Ieu heula. Kurang cenah heula. Kurikulum Merdeka PAUD teh ieu. Ayeuna pertanyaanna, urang parantos siga kieu teu ngajar ka urang tadi. Ibu sok nyandak masalah ketimbang bina sekolah. Mayunan kurang kali dengan senyumannya yang hilang. Kalau sabetut gue gitu. Dan masalah jeung salaki belum ternetral kan gitu. Anak jadi korban. Pernah nggak melakukan hal itu? Coba sekarang kita harus pinter. Tahu posisi. Ini urusan rumah, masalah rumah jangan dibawa-bawa. Masalah tagihan listrik, kuota habis, beras habis, jangan dibawa ke rumah. Pertanyaan yang menarik. Saya teh anu nyarios. Karena saya juga pernah mengalami ketika saya punya masalah di rumah datang ke sekolah di bawah itu nggak akan efektif. Udah kurang mari kurang kesel, tidak nikmat ngajar teh. Geurma gajinan tadi saeuti. Datang ke sekolah urang-urang mari budak sieun urang dunia akhirat rugi urang sadaya. Ibunya urang sering wasiatan teh. Bu, bisik siga abi jadi guru PAUD teh tersesat. Abi mah cita-cita teh lain main jadi guru PAUD teh. Kayak jadi karyawan pabrik. Sekolah SMK kimia gitu punya. Alhamdulillah abi mah asli Majalengka, sekolah kimia di Bandung. Sababiana ka Sukatani damel di pabrik arang. Alhamdulillah bu cita-cita teh janten karyawan PT Aiko Pindo Nuansa Kimia jadi analis kimia. Gaya punya nganalisis oh iya produk goreng ini produk saya kurang menjadi kawasan satunya alhamdulillah. Nah gitu teh kaburu kapincut kurang Sukatani. Di PHK ngalamar kan tadi diterima akhirnya sekolah dia sekolah almarhum Muhammad Badrudin ya alhamdulillah dugi ka ayeuna dari awal ngalamar kasih diterima gancangnya disingkaren kabur saya ya. Jadi gitu Bu ya. Jadi teman-teman Sukatani kalau nasibnya sama dengan saya kita stop. Kita harus bersyukur alhamdulillah Allah tempatkan saya di barisan PAUD. Kita perbaiki saja. Karena kita itu insan-insan pilihan. Gaji 100.000 sebulan saya mudaikeun coba. Da orang ge Pak mau dae aya pekerjaan yang lebih bagus mah. Kan gitu ya. Tapi dikersatkeun ku Allah urang seperti kieu. Barokah sebenarnya. Makanya ayeuna urang jadi guru PAUD, pami urang teu diajar, ya ibu teh alhamdulillah biasa sumpingkan ieu pangroti panitia alhamdulillah. Ibu sumpingkan ieu teh ulah kapaksa isin ku paurah lumen tos training artosna kira ku diundang teu sumping.
tak ulah kadinya pami aya alitan kadarna alitan ayu tapi nu diageuna alhamdulillah abdi teh kapercanten geuningannya ku bapak kepala sekolah hatekan nu PAUD jadi guru PAUD mulai detik ayeuna abdi teh bade laras jadi guru PAUD ngan kade ulah langsung sekaligus disiplin sengklak salit-salit jadi guru yang berkualitas anu biasanya ibunya nak masalah teureun bela ayeuna masalah stop saya akan di sekolah dalam aja suamiku yang tersayang tidak akan dibawa dulu saya akan menghadapi tunas-tunas bangsa masa depan saya takut mereka teracuni dengan emosi saya la haula wala quwwata illa billah mangga seperti itu sebelum kita lanjut ada pertanyaan terima kasih ya lanjut lanjut kembali 3 opsi implementasi kurikulum merdeka jadi kurikulum merdeka teh aya 3 pilihan ibu pada nganggo IKM mana gitu lanjut Bu. Ini ada opsi IKM-nya, nanti struktur kurikulum kehidupan seperti apa, penerapan prinsip pembelajaran asesmen seperti apa, praktek baik seperti apa. Lanjut, Bu. Yang pertama, Ibu, pami Ibu ayeuna acan nganggo kurikulum merdeka, biasa milih anu namina kurikulum merdeka mandiri belajar. Itu ya, pilihannya. Yang kedua adalah mandiri berubah. Yang ketiga adalah mandiri berbagi. Jadi Ibu, dina IKM ieu ke tahun payun ibunya, Ibu biasa menyesuaikan apa yang akan Ibu pilih. Apakah IKM-nya mandiri belajar, apakah mandiri berubah, apakah mandiri berbagi. Pilihan ada 3 pilihan. Jadi pemerintah tidak langsung mewajibkan semuanya harus A si Indonesia. Ada 3 pilihan. Lanjut, apa yang di mandiri belajar? Lanjut Bu Wali. Struktur kurikulum yang digunakan untuk mandiri belajar, Ibu boleh menggunakan kurikulum 13. Jadi Bu, struktur kurikulum teh pengembangan ayat 6. Anggo ulah eta. Pengembangan teh naon? 1 nilai agama dan moral. Kedua, fisik motorik. Ketiga, bahasa, kognitif, sosial emosional dan seni. Tah, pami Ibu bade nganggo mandiri belajar, struktur kurikulum yang digunakan bisa murtilas seperti itu. Lanjut Bu Wali. Penerapan prinsip pembelajarannya pakai anu tadi anu 7 anggo belajar kedah bermain, ngajar ke numerasi kedah harus dicintai ulah sampai ngapokan kamurang kali. Nanti kita akan belajar asesmen pembelajaran dan asesmen prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen. Ayo penerapan prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi anu dianggona Ibu sebagian. Pak, prinsip asesmennya siga kumaha? Nanti kita bahas. Pak, prinsip pembelajarannya seperti apa? Nanti kita bahas. Tapi prinsip asesmen dan prinsip pembelajaran kurikulum merdeka tidak akan lari dari 7 karakteristik yang tadi. Nanti kita akan buatkan. Selanjutnya Bu Wali. Dan tidak diwajibkan untuk mengibaskan ke sekolah lain. Tidak. Hanya di sekolah Ibu saja. Kira-kira Ibu mandiri belajar bisa ya? Insya Allah punya. Jadi anu dirubihkan prinsip pembelajarannya dan prinsip asesmennya. Sementara kurikulum 13 bisa digunakan. Lanjut Bu Wali. Kalau mandiri berubah, kurikulum merdekanya dipakai. Jadi ia digentos ke kurikulum merdeka. Terus penerapannya semuanya diterapkan. 5 prinsip pembelajaran dan 5 prinsip asesmen harus diterapkan di sekolah kita. Kalau kita milih apa Bu? Mandiri berubah. Bagaimana praktek baiknya? Kalau praktek baiknya tidak diwajibkan. Ya, tidak diwajibkan. Hanya buat sekolah saja. Terakhir Bu Wali, mandiri berbagi, kurikulumnya kurikulum merdeka, penerapannya semuanya, praktek baiknya harus diimbaskan ke sekolah yang lain. Seperti itu ya. Jadi kayak pamit penilik sumping ka sekolah, ulah kedar deui ya. Ibu sakola Ibu teh kurikulum merdeka teh mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi, tos gaduh patokan. Itu Bu ya. Seperti sekian.
Dari sini ada yang ditanyakan? Dari wajah-wajahnya sudah mulai terserang penyakit bulu dan liur. Silakan, kita diskusi. Ada? Ada? Terima kasih. Lanjut. Jadi Ibu tahu gambar ada namanya ayah samarat pilihan itu? Satu. Boleh tanah tutupan. Tutupan ya. Kurang sambil ngecek. Oke, di kembali lagi. Sana sih. Ini dibalik lagi. Nah, gitu. Sudah dia. Terus tutup. Oke. Siap. Opsi KM ada berapa? Satu. Apakah jawabannya sama? Baik. Dua. Tiga. Sebelum dibuka ada satu orang yang bisa menjelaskan perbedaan ketiga opsi ini. Ayo, Guru Fauzika tadi bangkit dari kubur. Silakan. Bedakan tidur dia mangga. Silakan. Nanti kita sama ya. Silakan, alhamdulillah. Sambil kenalan punya. Tepuk tangan buat ibu ini yang datang lebih pagi soalnya. Saya jadi saksi. Ibu siapa namanya? Areti dari lembaga. Oh iya, insya Allah kayak kopi dah rewasnya. Kasihan insentif buat ibu. Oke, silakan. Ketiga-tiganya apa bedanya? Untuk pertama mandiri belajar. Strukturnya bisa masih sepertilas, tapi penerapannya prinsip-prinsip yang tadi sama asesmennya dilaksanakan. Semuanya atau sebagian? Semuanya. Semuanya atau sebagian? Semuanya. Semuanya, oke. Semuanya kita puji ya. Semuanya diterapkan. Tapi tidak usah berbagi. Oke, makasih. Lanjut. Kalau mandiri berubah? Mandiri berubah. Kurikulumnya kurikulum merdeka. Ya. Prinsip dan penerapannya sesuai dengan tadi. Semuanya diterapkan. Nah, ya, terus berbaginya? Belum berbagi. Tidak. Mereka, ya, Oh, ya. tapi dibagikan, bisa dibagikan. Dibagikan. Untuk yang kategori kedua? Ketiga. Oh, ketiga. Oke. Kedua mah enggak. Oh, yang kedua. Oh, gitu ya. Udah semuanya? Udah. Tepuk tangan dulu buat Areta. Areti. Siapa? Oh, Areti ya. Areti. Areti. Oke. Kita buka dulu ya. Jadi kata ibu tadi mandiri berubah, kurikulumnya kurtilas, betul. Penerapannya tadi semuanya atau sebagian? Jawaban ibu semuanya ya? Jawabannya adalah sebagian. Berapa? Jadi kalau memang 5 sebagiannya saja gitu ya. Kewajiban untuk praktek baiknya tidak ada. Mandiri berubah, kurmer, semua diterapkan. Tidak ada kewajiban untuk berbagi. Kalau berbagi adalah kurmer, semua diterapkan. Harus mengimbaskan, gitu Bu ya. Bisa dipahami Bu ya? Abdi alim rerencangan sasukatani pami aya penilik atanapi pejabat naros ibu sakolana opsina nu mana? Duka Pak, opsi naon Pak? Opsi bantosan. Sanes opsi IKM nu mana? Apakah mandiri berubah belajar, mandiri berbagi, mandiri berubah atau mandiri belajar? Sudah ada ya gambaran Bu ya? Oke, lanjut. Selanjutnya Bu, sekarang kita akan belajar struktur kurikulum merdeka. Ieu rada bakal pening. Abi baheula ieu ngarti ieu teh gitu punya. Kurang siapkan konsentrasinya. Lanjut. Yang pertama, struktur kurikulum merdeka ada istilah intrakurikuler. Naon Bu namanya? Intrakurikuler. Aya ekstrakurikuler ya, adalah PMR, pramuka gitu nya. Ieu teh lalawanan tina ekstrakurikuler. Intra kan lawan dari ekstra. Berarti kegiatan yang dilakukan di jam pembelajaran itu namanya intrakurikuler. Pami ibu misalkan sekolah kita budal 8 sampai tabu 10, tah dilebet jam eta ngajar teh intrakurikuler gitu maksudnya. Itu punya. Lanjut. Yang kedua adalah proyek pemuatan profil pelajar Pancasila. Jadi struktur kurikulum Merdeka PAUD ada berapa? 2. Udah nggak ada lagi. Ada berapa? 2. Kalau 3 tadi opsi ya. Sekarang kita belajar struktur.
Kan tadi di opsi strukturnya ada yang menggunakan kurmer, ada yang menggunakan kurtilas. Yang sekarang kita bahas adalah struktur kurikulum merdeka. Gitu Bu ya. Selanjutnya, materi pembelajarannya di intrakurikuler itu apa? Kalau di project apa? Temanya apa di intrakurikuler? Kalau di project apa? Terus waktu pembelajarannya seperti apa? Kalau di project seperti apa? Jadi ini ada 3 poin yang akan membedakan antara intra sama P5. Kita sepakati ya, intrakurikuler kita istilah dengan intra, penguatan proyek profil pelajar Pancasila kita istilahkan P5. Materi pembelajaran di intra adalah 3 capaian pembelajaran. Jadi ngan tilu anu diurang ngajarkeun ka murang kali di kurikulum merdeka. Ayat 3 CP, nanti kita akan kupas. Di kurtilas berapa yang kita ajarkan? 6 aspek pengembangan. Kalau di kurikulum merdeka yang kita ajarkan 3 capaian pembelajaran. Sampai sini bisa dipahami Bu ya. Jadi Bu, materi teh anu urang ngajarkeun gitu. Jadi dina kagiatan sadidinten urang ngajarkeun kurikulum merdeka teh ayat 3 capaian pembelajaran. Pak, naon wae teh nanti kita akan bahas. Selanjutnya, kalau di P5 ada yang namanya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang tadi saya nyanyikan sama ibu-ibu nyanyikan. Ada 6 dimensi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, iya saha ngeun aya ieu. Tah, ieu P5 ya, seperti itu. Lanjut. Ayeuna tema ngajarkeun intra disesuaikan dengan konteks sekolah. Ibu mungkin kalau kurtilas tema-tema minggu pertama adalah diri sendiri, lingkunganku, hewan darat, hewan laut gitu ya. Nah, untuk sekarang disesuaikan. Hewan darat yang ada di sekolah ibu apa adanya, jadikan tema. Misalkan di ibu seueur ento, jadikan tema daratnya adalah ento, seperti segitu tuh ya. Jadi ayeuna mah teu kedah sami sa-Indonesia. Alam sekitar adalah di minggu keberapa, sekarang mah dibebaskan. Gitu ya. Kan kita suka ada muludan, boleh nggak tema muludan dipakai jadi tema pembelajaran? Di kurikulum merdeka diperbolehkan. Tema muludan, bentuk kegiatan naon? Nadom, Gusti Urang Sararea, itu boleh, itu ya. Selanjutnya, kalau di proyek sudah ditetapkan oleh pemerintah temanya, ada 4, nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah Aku Cinta Indonesia, yang kedua adalah Aku Sayang Bumi, yang ketiga adalah Kita Semua Bersaudara, keempat adalah Imajinasi dan Kreativitasku. Tamat kos ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya yang terakhir, waktu pembelajarannya intrakurikuler setiap hari. Kita ngajarin CP. Kalau di project hanya 2 kali dalam setahun. Jadi orang projectnya dengan 2 kali dalam setahun. Minimalnya Bu ya. Artinya bisa 2, bisa 4. Gitu ya. Oke. Ini Bu struktur kurikulum merdeka. Jadi nanti ibu tidak boleh dipusingkan lagi, tema itu yang sudah ditetapkan adalah untuk tema P5. Kalau untuk intrakurikuler disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Ibu sudah pegal ya? Pegal Bu ada? Sudah pegal? Oke. Kita lanjut. Pengertian CP. Nah, sekarang kan yang tadi diajarkan kurikulum merdeka kan CP ya, capaian pembelajaran. Apa sih itu CP? Lanjut. CP merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkai sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dari satu mata pelajaran.
Di PAUD, CP didesain untuk membangun kesenangan belajar dan kesiapan bersekolah. Di Kurtilas, CP disebut dengan istilah 6 aspek pengembangan. Seperti itu, simpel nama. Jadi Bu, anu kurang diajarkan di kurikulum merdeka, Bu. Hari kampung kuno orang teh ngajarkan teh genep aspek pengembangan. Kalau sekarang mah 3 elemen CP. Seperti itu. Lanjut. Fase CP. Lanjut berarti tabu. Jadi ayeuna nama Bu katingal kurang. Pondasi, fase pondasi usia 4 sampai ke 6 tahun, TKA dan TKB. Ini senasional Bu ya. Fase A untuk usia 6 sampai 8 tahun kelas 1 dan kelas 2 SD. Fase B 8 sampai 10 tahun kelas 3 sampai 4. Fase C 11 sampai 12 tahun kelasnya kelas 5 6 SD. Fase D 12 sampai 15 tahun kelas 7 sampai 9 SMP. Fase E 15 16 untuk SMA kelas 10 dan fase F terakhir yaitu untuk kelas 11 12 SMA. Jadi fase T aya dugikeun ka F. Fase fondasi, fase A, B, C, D, F. Seperti itu nya. Tah urang aya di mana? Aya di dieu. Ngajarkeun CP fase fondasi. Seperti itu ya. Lanjut Bu Hali. 3 elemen CP. Yang pertama nilai agama dan budi pekerti. Jadi anu kurang diajarkan ieu teh nilai agama dan budi pekerti di kurikulum merdeka. Yang kedua adalah jati diri. Yang ketiga adalah dasar literasi dan STEM. STEM itu singkatan. S-nya sains, T-nya teknologi, E-nya engineering, A-nya art, M-nya matematika. Calistung lah bahasa orang. Lanjut balik. Tah di Kurtilas mah tadi anu ieu teh dikenal dengan aspek pengembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni. Ieu Kurtilas, ieu Purman gitu. Gitu Bu ya. Jadi engke ayeuna urang ngeusian rapot teh ngan 3. Nya. Baheula mah genep kolom, ayeuna mah 3. Sapertos. Lanjut Bu. Tadi ada eta, lanjut Bu. Pak ari CP teh kumaha sih? Tadi Bu targetan urang ngajar. CP nu kahiji nilai agama dan budi pekerti, kita itu harus mengajarkan anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ngajarkeun pangeranana konsep tauhid. Kalau kita agama Islam mengenalkan Allah sebagai pencipta. Itu ya. Jadi kami di sekolah ibu ngajarkeun Allah wujud tidak mampu tos kurikulum merdeka tuh. Atau sabab ieu tos aya dina CP. Mengajarkan anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas ngajarkeun eta berarti tos kurikulum merdeka itu. Ibu ngajarkeun salat atos di dia aya mulai mengenal dan mempraktekkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaan. Ari salat ajaran agama naon? Pami urang tos ngajarkeun salat duha berarti urang teh tos ngajarkeun kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka teh teu tebih sadiditan urang ngan beda masa ngumpul. Hari kampung Purma disebutna teh Kurtilas, ayeuna mah Purmer eta unggul. Lanjut, anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bangun tidur terus mandi. Itu kan ngajarin anak untuk bebersih. Dina Islam istilahnya tohar, ya. Jadi sesuai dengan kurikulum merdeka. Anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktekkan perilaku baik dan berakhlak mulia. Ada anak yang kulitnya hitam, bagaimana caranya biar itu jadi sumber pembelajaran dari anti bullying. Tapi ulah jadikan mana pembelajaran, kan hidup mana udah. Tapi pasti akan ada anak yang diledek, yang meledek anak itu kita gunakan sebagai media pembelajaran. Oh ini, oh kamu bilang apa semidung ya benar. Kulitnya hitam, tapi sama-sama ciptaan Allah. Kata Allah, hitam putih sama saja. Yang beda adalah kesolehan. Kan jadi model pembelajaran. Seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Melak kembang itu di sekolah. Melaknya, eta nu nyiramna bisa. Ulah kurang wae dibantuin anak nyiram 1 minggu sekali. Ya.
Karena tanaman itu hadir untuk membantu kita. Ibu hoyong itu barangkali kurang di sekolah paralintar. Stok oksigen di sekolah pada seueur. Ibu pernah belajar fotosintesis dulu waktu SD? Kita mengeluarkan CO2, CO2 dimakan oleh tumbuhan, tumbuhan mengeluarkan O2 kan gitu ya. O2 nya dimakan oleh kita direkap kurang. Jadi lamun kurang tanaman di sekolah, teh ngabantos karena stok oksigen budak dina otak. Jadi otak budak teh loba oksigen moal ngaloding gitu Bu. Jadi lain gagayaan melak tanaman asal hujan we. Sabab nanti dari tanaman ini akan menghasilkan oksigen yang saya yakini akan berguna bagi anak-anak didik saya. Melak kaktus kan eta saya di Jakarta mah anti polutan kan gitunya. Pak Anies Baswedan kan pernah menginstruksikan di jalan-jalan itu pakai lidah buaya ya. Lidah buaya kan itu nyerap racunnya banyak gitu ya. Seperti itu Bu ya. Jadi Ibu kagambar ayeuna CP nu kahiji naon Bu? Aya sabaraha warna? Warna nu kahiji naon? Kadua? Katilu? Kaopat? Nah, bat ku abi di warna-warna. Ibu lihat, sini sampai sini ada titik. Ini ke sini disebutnya dalam bahasa Indonesia disebut apa? Paragraf. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Jadi lamun ditaros, apa bentuk CP? Jawabannya berbentuk paragraf. Lain podo-podo paragraf. Iya tahu. Jika kita ngangke aya istilah sabaraha subelemen si CP eta. Ningal di mana? Ningal dina jumlah kalimat. Iya CP sabaraha kalimat? Berarti sabaraha subelemen? 4 gitu. Jadi ngajarkeun 1, 2, 3, 4. Jadi lamun disimpulkeun mah ieu ngajarkeun akidahna punya. Kan aya Tuhannya praktekeun cara ibadah ka pangeran urang teh. Ieu berpartisipasi dalam menjaga kebersihannya. Susuci mungkin, pariksa gigi, pariksa kuku. Usumkeun di buku urang di sekolah di PAUD-nya, pariksa kuku sebelum masuk kelas. Tiap hari punya. Selanjutnya adalah anak menghargai sesamanya. Tidak ada yang lebih mulia. Ya. Yang terakhir adalah menghargai kepada Allah. Seperti itu Bu ya. Oke, ada pertanyaan? Terima kasih. Oh ada. Gimana Beda? Jadi Pak, setiap kita memberikan pelajaran sehari harus 4 CP gitu dikasih ya. Baik. Tepuk tangan buat Bu Eda. Coba balik dulu abi pada naros gitu kewakilan duanya alhamdulillah. Jadi Bu Eda teh naros Pak ari ieu nu opat kena diajarkeun sadaya. Nanti gitu maksudnya dina sadinten tidak. Hari ini kita ngambil nu ieu we betul. Tambahnya jangan dari sini biar enggak bosan, dari CP yang lain. Ya. Jadi satu hari kan enggak semuanya ini. Tetap ada CP yang pertama, kedua, ketiganya harus itu masuk. Kita cabut. Ini kan suplemen pertama. Ibu Eda gunakan untuk hari ini. Nanti tujuan pembelajaran keduanya jangan yang kedua. Cari lagi dari CP yang lainnya, gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Lanjut Bu Holi. Terakhir, 2 lagi ya. Elemen CP jati diri. Anak mengenali, mengekspresikan dan mengelola perasaan, emosi diri serta membangun hubungan sosial secara sehat. Jadi Bu, murang kali teh kedah biasa menolak emosi. Ibu pernah kesel deh mami Ibu eleh dina lomba. Nah, sok kumaha teh lamun urang eleh dina lomba. Sok nengan kami hideung. Oh, ieu mah cumi nawe teu balik. Kitu nya. Eta teh di mana-mana tuh. Makanya mun ngajurian sok trauma dan sok diprotes gitu. Nah, berarti Bu, kita guru-guru kurang masih belum berhasil ngadidik kurang cara ngelola emosi kurang gitu. Dan kurang pas berhasil di guru kurang pada lama kurang teh mau kecewa, mau mencari kami hitamnya, mau menerima kekalahan, mau mengakui kelebihan orang lain seperti itu. Pak, bentuk 3T seperti apa? Ada kan lomba di sekolah, mindahkeun gelas di ditu ka dieu, anu eleh pasti kan bakal sedih. Kurang upahan, nah bios, LLG teh naon tapi udah bagus kan perusahaan.
kehidupan bukan hanya satu permainan. Kurang ada bijak kalau dapetnya. Masih banyak permainan lain dalam kehidupan kamu. Ia mengiringan ke desa, bisa kalau mau mewarnai terus butut. Udah mana mau hayang, mau bakat. Udah terbuat udah kan gitu nya. Coba kurang lupa nak. Ibu bangga, kamu sudah ikut ke desa, diantar di desa nggak nangis. Mungkin ini bukan bidang kamu dalam mewarnai, tapi ibu guru yakin kamu punya potensi yang lain. Kamu suka main bola, jadilah pemain Messi Indonesia di tahun 2000 sekian. Mupahan budaknya, gitu ya. Lanjut. Anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, negara, dunia, serta rasa bangga sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Ajarkan Pancasila. Satu Tuhan yang biasa. Jadi oke Bu, jati diri bangsa teh kade Bu, dina profesi ulah dokter, lain ulah ketanya. Pamit teu aya dokter, ulah dianggo. Ayana misalkan pada merasa dinten orang tua di sekolah ibu teh petani, angkat profesi petani, ajak kurang kali ka sawah, kenalkeun nah ini penyokong pangan nasional. Lamun teu aya petani saha nu bakal biasa meser bias di kota kan gitu ya. Jadi ada kebanggaan. Anaknya ayahnya tukang ojek, kenalkan bukan ojek nah tapi driver online yang membantu orang kemana-mana. Orang berebo misalkan dibantu supaya kamu mulia seperti itu ya. Selanjutnya anak menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan, dan norma yang berlaku. Anak menggunakan fungsi gerak motorik kasar, motorik halus, dan taktil. Ibu tahu taktil? Taktil itu adalah perabaan. Ibu pernah ngajak orang kali nyabang buang nangka? Belum. Aya nangkana. Atau napi nyabang anu kasar-kasar naon? Bola mencucukan terus misalkan musab anu lemes anu lemes. Tembok anu licin. Nah, Orai. itu takdir itu perabaan ya maksudnya. Lanjut. Jadi seperti itu. Jadi sabara warna Bu ya? 1, 2, 3, 4. Jadi untuk CP jati diri ada 4 sub elemen. Nanti akan dibahas sama Bu Wali. Ieu teh bakal diturunkan jadi tujuan pembelajaran. Nah, tindak pembelajaran orang milarian kegiatan pembelajaran anak. Misalkan ibu bade ngajarkeun ieu tah. Ibu teh kedah ngemut, kegiatan kumaha? Ngajarkeun anak mengenal ekspresi emosi teh. Tadi bikin permainan, pindahkeun gelas gitu kan, imbasnya gitu maksudnya. Terakhir Bu Wali untuk CP dasar literasi dan STEAM. Wah ini banyak. Ada 7. Ibu ini saya kasihan ke ibu, nanti saya kasih aja filenya ya. Saya kebanyakan kalau tadi ringan-ringan saja. Anak mengenal dan memahami berbagai informasi, mengkomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media serta membangun percakapan. Jadi murang kali kadang sering diajak ngobrol. Kalau anak menggambar, kasih challenge. Siapa yang mau menceritakan gambarnya ke depan kelas, anak akan terbiasa. Kayak tadi ya, saya memberikan challenge kepada ibu-ibu semuanya agar bisa menyampaikan gagasan pikiran yang dipahami. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah anak menunjukkan minat, kegemaran, dan berpartisipasi dalam kegiatan prambaca dan pramenulis. Tayeu dasarna orang ngajarkeun calistung aya dina CP STEAM tadi. Yang ketiga adalah anak mengenali dan menggunakan konsep pramatematika untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya gini, ibu pernah nggak ngadain kegiatan berbagi makanan? Anak misalkan 10, yang bawa makanan 7. Anu dulu sok di polototan tuh, nah mana teu bawa makanan? Tidak. Teu, alhamdulillah. Ima di agara batunya sekitar ya. Jadi di rumah guruna hoyong aya leuwihna gitu. Tapi di STM kayak gitu aja, nanti leuwihna aja. Nah, misalkan itu dari pemecahan masalah. Makanan ada 7, orang ada 10, kan itu masalah. Bagaimana biar yang 3 itu kebagian? Maka konsep berbagi sebagai solusinya tadi itu. Jadi pelajaran TK mah itu ribet-ribet. Jadi misalkan barangkali pipi warangnya nggak baskom, kayak nomor 10 dan bawa tilu nomor 4 kurang dicarekan. Atau aturan. Ia pengen tertenyandak, alasannya jelas-jelas, teman tertenyandak ditaruh kurang mesti kanununangan tak budak. Karena dugikeun ka gede itu mungkin. Jika orang ayeuna bawa fotokopi KTP dan kakak cek desa teh. Oh hilang. Kayaknya bakal gitu bahaya kan? Bahaya nih budak-budak. Diklarifikasi, kenapa kamu nggak bawa? Bu, ini oke, dimaklumi nanti
Jangan lupa ya, seperti itu. Oke, ini ada 3 orang yang mau dibawa baskom. Ada solusinya. Oh, baskom saya besar, boleh berdua. Ada solusinya, gitu ya. Selanjutnya, anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Kritis loba tatanya, kreatif loba ide, kolaboratif suka bekerja sama. Itu Bu ya, berkolaborasi. Anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Dengan menemukan lingkungan sekitar dan media sebagai sumber belajar untuk mendapatkan gagasan unik fenomena alam dan sosial. Kadang anak hoyong nyool laut panginkan balong jero di turunan kan ada bahayanya murang kali bisa. Tai kotok oge kan di lamutnya murang kali. Jadi jijik ya. Coklat. Selanjutnya anak menunjukkan kemampuan untuk menggunakan rekayasa teknologi. Teknologi itu kumaha di TK. Ibu, abi badan ras, ada teknologi tanam alat yang bisa memperingan masalah kita. Ibu punya pisau? Punya. Teknologi pisau. Ibu tegaduh pisau tapi hoyong ngupas bawang. Ayana alat anu sanes. Alat anu sanes bisa digunakan sebagai teknologi. Bagaimana di sekolah nantinya? Ya misalkan anak suruh bawa pisau, kita ngupas kentang, kan ayah pisau teh anu ngupas teh anu diserut gitu kan? Iya. Nah seperti itu ya. Anak mengeksplorasi berbagai proses seni dan mengekspresikannya serta mengapresiasi seni. Jadi dinas seni itu mami mewarnai, menggambar di sini juga ada. Gitu, alhamdulillah itu tugas saya mengantarkan pas ya 1 jam. Nanti kita akan belajar Inu IET dijadikan modul aja. Itu punya. Jadi Bu ayeuna tos kagambar anu diajarkeun teh naon kurikulum merdeka? Capaian pembelajaran. Ada berapa capaian pembelajaran? 1. Ya, 2. 3. Ada STEAM teh naon singkatan teh? Eta apa cuci motor. S-nya apa? E-nya? A-nya? E-nya apa? Engineering. A-nya? M-nya? Matematika. Di dia. Oke, udah ya kayaknya mau di sini. Oke, terakhir. Oh, lanjut. Oke, siap. Lanjut dulu. Oke. Ini adalah 5 prinsip pembelajaran. Yang pertama adalah bermakna dan menyenangkan. Tadi ya. Jadi kegiatannya jangan duduk si dapat bari balem ya sampai jemput gitu berapa si dapat bari balem. Nusuk ge gitu. Bu, si dapat bari balem teh bios dina waktuna ngajarkeun nilai agama. Kira kurang ngajarkeun salat misalkan berapa usi gitunya. Pamitos beres sholat, anak mau bergerak, boleh, tapi cari kegiatan yang pas. Misalkan lomba memindahkan balok, kan lompatan udah itu punya. Jadi kena bermakna sepanjang hayat kade pami murang kali tos tetiasa misalkan ulah dibully. Lamun murang kali tetiasa nulis terus kurang dibully, inggisna murang kali teh moal sumanget diajar ka payuna. Ngapokan. Jadi dina pikiran anak teh belajar itu adalah sesuatu yang menghororkan. Sama halnya kita dengan pelajaran matematika. Dan jika bima lain pelajaran matematika nu salah, guruna baheula nu salah, killer deui. Dan matematika mah daraos, alhamdulillah pembagian gitu. Selanjutnya, kompetensi dan karakter. Kade punya urang dina kurikulum merdeka ngajarkeun ulah sampaikeun kana otakna unggul gitu, tapi karakternya lupa. Makanya di Asirot dimulai martir sendal, kurang ada norak sendal, bola sendal babalata. Ini karakter, mau menunggu budaya antri gitu. Selanjutnya relevan dan dilibatkan sesuai ibunya. Sesuai dengan apa nih Bu? Konteks sosial ibu. Pami di ibu teu aya gendot, ulah maksakeun dengan gendot ka sakola lain. Ayeuna bangkong pake bangkong. Pak abi mah sieun guruna. Berarti guruna udah belajar. Enggak. Dari bangkong kan eksplorasi dan sebagainya bisa. Melibatkan siapa di sini tadi? Melibatkan orang tua, stakeholder, Bunda PAUD, alhamdulillah mau mengontrol kita, alhamdulillah mudah-mudahan ibu Bunda PAUD sehat ibunya sehingga tesangan jangan orang sadayana kan gitunya. Alhamdulillah orang kita parantos kening cuan, tos saya. Bayang deh Bu.
Kira ada sebelah lurah. Bulan izinnya. Alhamdulillah mudah-mudahan. Maret, Pak. Tidak akan saya dan mari Pak. Bu, da asli di Cilawu can aya anu masih urang di kieu asli. Nya cae pelatihan. Alhamdulillah punya urang aya pelatihan. Selanjutnya berorientasi pada masa depan. Maksudnya apa? Masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar, masalah sampah jangan disepelekan. Nah ini masalah masih belum bisa beres seterusnya. Mudah-mudahan kami bisa menjadi mesin alam penghancur sampah, memilah sampah. Karena di Jepang itu sampah itu bisa digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, itu ya. Jadi berorientasi masa depan. Selanjutnya prinsip asesmen penilaian terpadu, memadu, dan strategi. Jadi ulah dipisah-pisah. Jadi mun urang nganilai teh kana menyeluruh. Yang kedua adalah tadinya memandu untuk strategi. Strateginya apa? Strategi perencanaan pembelajaran ke depan. Siga abi melakukan asesmen aya dalam panurang kali teu tiasa nulis, ku abi dijadikan panduan untuk merancang kegiatan berikutnya, yaitu membuat slideshow. Gitu Bu ya. Selanjutnya adalah keleluasaan teknik dan waktu. Bebas Bu. Pada menggunakan teknik asesmen apa, Ibu bebas. Nanti ada 4 asesmen dibahas oleh Bu Ita nanti di materi terakhir. Yang ketiga adalah adil, proporsional, valid, dan reliable. Adil itu bukan sama rata, tapi menempatkan sesuatu dengan sesuai tempatnya. Murang kali ieu tiasa nangit sampai 5, ngajarkeun hiji sampai 5 gitu. Ieu tos tiasa dupikeun ka 20, ajarkeun 20, itu adil. Ulah sampai sakelas disamikeun belajar 1 sampai 20. Seperti itu Bu nya. Selanjutnya proporsional, sesuai dengan kebutuhan. Proporsional. Misalkan hari ini Ibu merancang kegiatan playdoh, tapi ada anak yang tidak suka, ganti dengan kegiatan yang sesuai. Selanjutnya valid. Valid artinya penilaian kita harus dapat dipercaya, ulah ngasal. Si ibu ieu mah bageun sok merek kerudung pas lebaran teh. Bari dewartosan saya nawe kami dibere deui. Ulah enggak valid. Kita sampaikan objektif. Apa yang sudah bisa dilihat oleh anak kita sampaikan, apa yang belum kita sampaikan. Dan reliable, dapat dipertanggungjawabkan. Artinya ada bukti dokumennya, ada fotonya, ada rekamannya. Loh, pada direkam ayo kan ada anekdot pengganti mereka. Jadi celetan anak itu catat, itu bukti bahwa saya memberikan penilaian ini ada buktinya tanggal sekian anak ibu ngomong ini, aspek pengembangan ini yang sudah dicapai dari omongan itu. Misalkan anak ngomong dia, ibu saya mau berbagi, cek calim, budak ke calim. Padahal saya di dinten calim teh korek, dinten eta calim nyarios. Bu guru aku mau berbagi, tapi lain ondo jeung barangna gitu. Tah ieu teh kejadian luar biasa di Calim. Catat anekdot itu. Aspek pengembangan apa yang saya capai? Hidup pelit, berbagi, selesai. Akhlak kepada sesamanya udah bagus. Tah eta catat itu. Calim berkata, "Ibu, saya mau berbagi sambil membagikan bungkus snack." Ka babaturan. Tah sakitu eta teh anekdot. Lanjut Bu Oli. Yang keempat, sederhana dan informatif. Terkudu ribet. Ya. Formatnya nanti ada. Ibu mau fotokopiannya ada, mau filenya ada. Hoyong ningali kumpulkeun asiron caket, mangga Bu. Nya supri asiron. Aya nu ngawartosan pandan, apa pandan? Obersanya pendidik mana nya? Aya nu ngawartosan gitu nya. Pak, teman-teman di Sukatani teh cenah isin ka asiron teh naha. Kok isin sudah jadi isin padahal mau badan harus terhoyong tapi kumahannya isin. Tah dinten ayeuna punya asiron terbuka lebar. Hayu urang sasaran. Pilih ibu penasaran mangga. Di abi mah Bu uih teh jam 1 di tabu 12 sampai tabu 1 teh belajar siga kieu sareng guru. Pilih ibu misalkan sawaktos-waktos ibu ngajar pada amung asiron mangga di atas. Urang belajar. Ada komunitas belajar, ombel. Dina bengkel PAUD seueur kalau jadi pemateri, kita jadi pemateri. Ayah bengkel PAUD, ayah TK sama Asiron, YouTube-na ada Bu. Pilih ibu misalkan ke di sorangan, di sekolah, ayo orang amang ke sorangan kasih. Baik-baik ada. Selanjutnya yang kelima, digunakan untuk meningkatkan pembelajaran, proses pembelajaran, bukan untuk merendahkan si anak. Jadi Bu, terjawab sudah dari 3 opsi, merdeka belajar,
Merdeka berbagi, berubah ya. Merdeka belajar sudah. Yang diterapkan, ini ibu terapkan sebagiannya. Kalau ibu pilih opsi merdeka belajar, gitu ya. Merdeka belajar kan? Ininya terapkan semua sebagiannya. Ibu baru bisa terpadu ngajar lain kamu ngabuli, iya misalkan jadi enak. Berarti ibu tetes IKM, itu tuh ya. Naik ke atas boleh. Naik ke atas, naik ke atas, ke atas. Terus, nah, prinsip pembelajaran anu 5 iya, gitu. Kalau opsinya adalah belajar, ibu pakai terapkan sebagian, tidak usah semuanya. Ya, pilih. Struktur kurikulumnya untuk merdeka belajar yang mana ibu gunakan? Kurtilas. Jadi ngajar kena kurtilas, tapi pembelajaran nganggo ieu sapali gitu. Asas mana nganggo tadi prinsip pembelajarannya 5. Gampang punya. Cobalah, oke suka tadi lamun dikontrol. Ibu suka tadi bagaimana provinsi DKM? Sudah. Apa opsinya? Merdeka belajar. Target tos IKM itu. Tos IKM itu. Jadi ulah minor deui. Duka tuh arah paling. Kade punya. Kade. Tapi orang sesawas Cilawu ya. Kade. Sini buat. Opsi tadi kalau sekarang mun tema dina butitina. Mulina caur. Ya, kan aya caur sebangna, aya butitina. Anu butitina makan kacanda kita oke sami alhamdulillah punya. Jadi urang teh tos IKM sing bangga. Ibu sekali sudah IKM sudah, Pak. Apa IKM-nya? Opsi merdeka belajar. Kurikulumnya apa? Kurtilas, Pak. Itu kenapa? Kita anu apa mah? Apa IKM jadi kurtilas itu apalun aturan. Pasien terang tuh. Yang kedua, merdeka berubah. Pakai IKM, iya nanti pakai saja. Tapi ibu, bios tekeni wakam nimbaskeun sakawana. Nyalira konsep nabi kan hari nabi mah diwajibkan menyampaikan kepada yang lain. Kalau jadi rasul baru menyampaikan. Ya, seperti itu. Oke, terakhir boleh ya Kemet? Oke, ya Mas pintas aja ya. Kan tadi ayat intrakurikuler, ada proyek, gitu ya. Ini proyeknya ini yang diajarkan. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lanjut yang keduanya berikan global, yang ketiga gotong royong, yang keempatnya mandiri, kelima kreatif, keenam bernalar kritis. Lanjut, boleh. Ini sepintas saja sama saya. Bu, di sini mah udah ada ngajar kena naon wae teh, aya akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak berbangsa. Di sini sudah ada. Silakan buka lagi Bu Oli. Ini juga ada, nanti Ibu bisa pelajari. Selanjutnya untuk gotong royong, elemen dan sebagainya juga ada. Ini sudah dipisah-pisah ya. Kalau tadi